Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang Bapak Ibu semuanya di pagi ini. Kita ketemu lagi di Vicon batch 2 di hari Minggu tanggal 3 Februari 2019. Nah, pada sesi pertama kita akan membahas materi tentang pengolahan limbah keluarga menjadi pupuk organik yang akan dibawakan oleh pemateri kita Bapak Rohmadi Purwono dengan host saya sendiri dan moderator Ibu Arifah Royeni SPD NPD. Nah, untuk waktu selanjutnya saya berikan ke moderator Bu Arifah Royeni. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Mulyono. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Kita masuk ke materi yang pertama. Kemudian untuk memaksimalkan waktu, tempat dan waktu, kami sebagai moderator menyerahkan kepada Pak Rohmadi Purwono. Monggo Pak Rohmadi. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin men-share sedikit tentang manajemen pengelolaan sampah rumah tangga untuk digunakan sebagai pupuk organik. Coba saya akan share screen dulu. Ya, mohon maaf sebelumnya karena webcam saya bermasalah, jadi saya tidak bisa menampilkan diri saya. Dan mohon maaf, apakah screen-nya sudah terlihat PowerPoint saya, Bapak Ibu? Sampun Pak Mul. Oke. Terima kasih. Langsung saja saya mulai untuk materi kali ini. Materi kali ini saya ingin men-share tentang manajemen pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Dalam hal ini, sampah rumah tangga itu kadang bisa diolah lagi, dan kebanyakan praktis di rumah tangga itu sampahnya dibuang begitu saja atau diserahkan kepada tukang sampah. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan yang saya miliki untuk dapat mengolah sampah-sampah tersebut dan berguna sebagai pupuk organik. Nah, kurang lebihnya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Proses-proses yang akan saya jelaskan untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Sampah rumah tangga itu kita ketahui bahwa sampah rumah tangga bisa dipilah menjadi sampah organik dan non-organik. Jadi yang pertama kita sediakan dulu tempat sampahnya. Tempat sampah yang ada label khususnya organik dan non-organik agar kita bisa memilah sampah secara langsung ketika membuangnya. Dan juga apabila ada anak di rumah, kita bisa secara langsung mengedukasi anak untuk bisa memilah sampah secara langsung agar masing-masing sampah itu dapat berfungsi untuk selanjutnya. Tidak hanya dibuang sudah begitu saja, tapi bisa di reuse ataupun di recycle. Nah, kemudian sampah yang organik itu di blender, bisa menggunakan blender biasa, bisa. Namun pada hal ini saya akan mencontohkan menggunakan blender yang biasa dipakai di wastafel. Itu sebelumnya sampah di blending dulu biar hancur, ditambahkan sedikit air dan juga
Dalam hal ini saya rekomendasikan mohon maaf, saya rekomendasikan MA11. MA11 itu apa? MA11 adalah salah satu bakteri untuk menghancurkan atau mengurai partikel-partikel organik yang ada dalam suatu benda dengan cepat, yaitu menjadi partikel yang lebih kecil lagi agar bisa terserap sempurna oleh tumbuhan. Kemudian setelah dihancurkan sampah organik tersebut, kita simpan, Bapak Ibu. Sampah itu disimpan di dalam sebuah tong kurang lebih selama 3 hari agar percampuran antara MA11 dan juga sampah itu bisa terfermentasi. Nah, fungsi dari fermentasi ini untuk bisa menghasilkan pupuk cair organik dengan unsur N, P, dan K. Nah, kemudian selama 3 hari itu tersimpan atau terfermentasi sampahnya, kemudian bisa kita gunakan atau kita ambil cairan yang sudah terfermentasi, bisa kita masukkan ke dalam semprotan atau kita bisa siram juga bisa, tapi konsentrasinya sedikit saja dan ditambah dengan air agar tidak terlalu pekat. Nah, hasil dari pupuk organik ini bisa kita aplikasikan ke dalam kebun mini yang ada di rumah. Jadi selain untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di kebun, kita juga bisa membuat kebun kecil dengan polybag, sehingga kita dapat memanfaatkan lahan-lahan yang sempit secara maksimal untuk berkebun, Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang saya aplikasikan di sekolah saya, yaitu di PKBM Anugerah Bangsa Semarang. Kami menggunakan sisa-sisa lahan yang cukup minim untuk berkebun. Kami juga mengajarkan semangat berkebun kepada anak didik kami agar mereka juga memiliki rasa cinta alam dan bisa mempraktekkan kegiatan berkebun di rumahnya masing-masing. Nah, kemudian untuk sampah yang non-organik, tadi sudah saya bahas yang sampah organik. Sekarang untuk sampah yang non-organik, kita daur ulang sampah yang non-organik, terutama untuk botol-botol plastik bekas. Kita bisa gunakan kembali. Sebagai apa? Kita bisa gunakan kembali botol plastik bekas sebagai kerajinan atau sebagai pot. Nah, misal di gambar ini kan kita bisa menggunakan botol plastik bekas sebagai pot untuk menanam sayuran-sayuran kecil. Misal ada sawi, ada pakcoy dan yang lain-lain. Nah, selain itu, sampah yang plastik-plastik yang lain bisa kita kreasikan sebagai kerajinan. Nah, tentunya dalam hal ini perlu kita melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat agar bisa membentuk sebuah komunitas. Karena kalau satu keluarga secara individu saja mungkin akan sulit untuk mengaplikasikan membuat kerajinan dari sampah-sampah plastik. Jadi perlu untuk satu komunitas dalam misalnya satu dawis, nah, itu bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, secara umum
langkah-langkah untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik. Yang pertama, sampah dipisahkan antara organik dan non-organik terlebih dahulu. Kemudian sampah organik dihancurkan menjadi serpihan kecil, bisa menggunakan blender tadi atau bisa menggunakan wastafel yang bawahnya ada penghancurnya. Nah, setelah itu sampah difermentasi selama 3 hari menggunakan mikroba 11. Kemudian setelah 3 hari selama fermentasi, maka akan didapat pupuk organik cair atau POC. Nah, POC bisa digunakan untuk menyemprot sayuran yang ditanam di halaman rumah. Kemudian sampah yang non-organik sendiri dapat didaur ulang menjadi kerajinan atau ditabung di bank sampah yang berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Nah, mungkin itu materi singkat yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti bisa dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Ibu. Monggo Ibu Arifah, saya kembalikan kepada Ibu Arifah. Halo, suara saya sudah masuk, Pak? Nah, sudah Bu, sudah. Oh, enggak. Baik. Baik, semuanya Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Walaupun di hari Minggu kita masih menyempatkan diri untuk selalu belajar. Demikian tadi materi dari Bapak Rohmadi ya, mengenai sampah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanyakan kepada Pak Rohmadi. Kami persilahkan. Tanya Bu. Monggo. Belum. Langsung on ya. Oke. Ya. Tanya Pak Rahmadi ya. Ya. Saya itu kan sudah mencoba praktek ya, sampah rumah tangga itu loh. Saya buat dari itu ember itu toh, saya kasih saringan, kasih penyangga. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang jelas. Saya sudah coba buat itu Pak pengolahan sampah ya di rumah. Ya. Ember kemudian kasih saringan, santai toh, sampah, kasih sayuran apa itu, buah itu ya, buah itu apa ada yang satu itu gimana Pak ya? Kurang pasti. Gimana Bapak? Yang ditanyakan apa ya Pak? Karena suaranya putus-putus. Halo Bapak. Bapak mungkin bisa ditulis saja Pak, karena suaranya Bapak ini putus-putus. Iya, pertanyaannya ditulis saja, nanti kita bacakan. Ngoten Bapak. Halo. Halo. Halo, dengan maaf tadi. Oh ini Pak ada pertanyaan. Okay. Oh, dari Pak tadi yang bertanya, maaf tadi yang bertanya Bapak siapa ya? Halo.
Halo. Ini Pak Humadi. Ini dari Pak Rudi itu eh, pakai EM4 bisa Pak. Saya kurang paham apakah ini bertanya atau memberitahu. Oh, Mungkin Pak Romadi bisa menjelaskan EM4 itu apa? oh kalau EM4 mungkin produk dekomposer lain nih Bu. Oh, begitu. Yang pertama saya jelaskan dulu dekomposer yang saya gunakan yaitu MA11. Nah, MA11 ini adalah produk dekomposer yang kami kembangkan sendiri. Yaitu kami dari PKBM Anugerah Bangsa mengembangkan produk dekomposer yang bernama MA11, Microbacter alfalfa. Jadi kami menggunakan itu untuk mengurai sampah-sampah organik dan juga untuk mengolah tanahnya, gitu Bapak Ibu. Jadi kami mentreatment tanah dan juga mentreatment tanaman menggunakan dekomposer MA11 seperti itu. Oke Pak Romadi, ini ada pertanyaan dari Ibu Sunarsi kayaknya ya. Kalau Sunarsi bilangnya Ibu. Oh, Di mana kita bisa mendapatkan MA11 dan digesternya? Oh iya. Ya. Untuk digester bisa menggunakan tong plastik biasa. Dan untuk digester itu tong yang tertutup rapat. Kemudian untuk MA11 bisa didapatkan di Tokopedia bisa, kemudian bisa dipesan di tempat kami juga bisa, bisa mengakses Instagram ataupun Facebook Anugerah Bangsa, PKBM Anugerah Bangsa tulisannya itu Ibu. Ya. Begitu Ibu Sunarsi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang masih mau ini bertanya ataupun boleh sharing nggih Pak Rohmadi nggih. Nggak harus bertanya, kalau mau sharing silahkan Bapak Ibu. Jadi ini ya Pak, saya bertanya enggak apa-apa ya? Sebagai moderatornya nggih. Berarti kalau dicermati tadi, ini kan yang diolah itu sampah organiknya nggih Pak? Nggih. Rohmadi nggih. Nggih. Kalau di sekolah saya itu kan kebetulan saya jurusannya di sana, jadi kan sampah yang banyak kami hasilkan itu kan sampah anorganik. Nah, sebagai berpengalaman di bidang pengolahan sampah, walaupun di bidang organik, saran Pak Rohmadi supaya selain kami sudah membuat sampah anorganik itu menjadi beberapa kerajinan, cuma kan tetap masih ada beberapa sampah kain ataupun apa yang tetap tidak bisa kami manfaatkan. Nah ini secara pemerhati sampah, nggih Pak. Niki saran dari panjenengan untuk apa ya, mau menghancurkan atau untuk mengolahnya supaya tidak memenuhi tong sampah kami itu dengan apa nggih Pak? Terima kasih. Kalau boleh tahu itu kayaknya serpihan kecil atau lembaran besar? Kalau kainnya jelas sudah serpihan kecil Bapak, karena kalau yang sudah agak besar sudah kami manfaatkan menjadi cenderamata atau apa gitu. Tapi yang kecil-kecil itu kan kadang tidak bisa kami manfaatkan atau tidak bisa kami maksimalkan begitu. Oh. Iya. Mungkin itu kayaknya kain tekstil yang sudah
apa namanya, apakah sudah terkena kontaminasi kimia atau belum Ibu kalau beritahu? Kebanyakan sudah Pak. Oh sudah. Ya. Jadi sebelumnya kalau misal belum terkontaminasi oleh bahan kimia yang terlalu banyak, sebenarnya bisa dilakukan dan bisa dikurangkan. Namun kalau sudah terkontaminasi dengan bahan kimia, mungkin bisa disesuaikan dengan bahan yang lain, dengan kombinasi. Ya, karena itu adalah kainnya serpian-serpian kecil. Mungkin bisa bekerja sama dengan sekolah dasar mungkin Bu, kalau boleh saran ya Bu. Oh iya. Jadi bisa dibagikan kepada anak-anak sekolah dasar untuk membuat hastakarya berupa karya mozaik mungkin seperti itu. Itu yang pernah kami lakukan di sekolah kami, yaitu kami meminta anak-anak untuk membawa kain, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian kami minta anak-anak untuk menempel kain-kain tersebut di gambar yang sudah ada polanya. Jadi itu salah satu alternatif saran yang bisa saya berikan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Romadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rudi, Pak Rudi Wiono. Kira-kira untuk harga MA11 itu berapa Bapak? Oh, untuk harga MA11 sendiri 1 liternya 60.000 Bapak Rudi. Mungkin sebagai informasi saja bahwa MA11 sudah kami sosialisasikan kepada beberapa petani dan juga kami bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membuat beberapa lab produksi MA11 di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi kalau misal ada tempat yang dekat dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dikunjungi labnya. Labnya ada di Tegal, ada di Pulau Bangka, ya, dan kebanyakan ada di luar Pulau Jawa sih Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Rudi. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi, atau Pak Romadi, ini kan ada beberapa Bapak Ibu yang baru masuk, mungkin bisa dijelaskan secara cepat atau ringkas lagi supaya mungkin yang peserta baru masuk tahu sebenarnya tadi yang dibahas kita apa. Oh iya Bu. Baik, saya ulangi ya Bapak Ibu. Boleh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin yang baru masuk dan belum sempat mendengarkan ataupun melihat screen yang saya bagikan, saya akan mengulangi mempresentasikan mengenai manajemen pengolahan sampah organik. Jadi kami materi aja kah tentang apa saja, bukan pendidikan ini. Tentang Facebook ini tuh bilang cara mengintip Facebook siswa. Baik. Pantau ada akses A yang tidak ada kan titik guru bisa loh, atau orang tua, manfaat untuk orang tua. Kayak untuk Pak Mul, selain Pak Romadi bisa di mute Pak, tolong. Oke. Supaya suara-suara tidak masuk dan mengganggu. Terima kasih.
Baik, saya mulai lagi ya Bu. Ya, monggo Pak. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum sempat melihat presentasi saya, akan saya ulangi lagi mengenai manajemen pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Jadi kami dari PKBM Anugerah Bangsa Semarang, saya mewakili instansi saya untuk menyampaikan materi untuk pengolahan sampah untuk mewujudkan swasembada pangan organik. Jadi sampah itu merupakan momok bagi setiap orang. Jadi kami ingin membagi untuk mengolah sampah agar yang biasanya menjadi momok ini menjadi berkah. Nah, hal yang pertama kami lakukan adalah memilah sampah organik dan non-organik. Jadi selain kita bisa memanfaatkan kedua jenis sampah tersebut, yang paling utama adalah mengedukasi anak-anak untuk dapat memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian saya mulai dulu dengan memilah sampah organik. Sampah organik yang sudah dipilah, kemudian dihancurkan atau di blender. Bisa menggunakan blender biasa, bisa menggunakan blender besar atau blender yang ada di wastafel. Kemudian sampah yang di blender tadi dicampur dengan sedikit air dan larutan MA11. MA11 ini adalah larutan yang dikembangkan oleh bangsa untuk dapat mengurai partikel-partikel organik menjadi lebih kecil sehingga dapat diserap dengan sempurna oleh tumbuhan. Kemudian setelah sampah organik itu hancur menjadi serpihan-serpihan kecil, maka larutan dari sampah itu disimpan di dalam tabung atau di dalam tong atau di dalam wadah yang rapat yang kami sebut dengan digester. Itu disimpan selama 3 hari agar proses fermentasinya dapat berjalan dengan sempurna. Nah, fermentasi dari sampah menggunakan dekomposer MA11 ini sangat penting agar serpihan-serpihan dari sampah itu dapat terurai lebih lanjut menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau partikel-partikel yang memiliki kerapatan molekul yang lebih kecil. Kemudian setelah 3 hari terfermentasi, maka akan didapat pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini bisa kita masukkan ke dalam alat semprot ataupun bisa kita langsung siram kepada tanaman. Namun lebih direkomendasikan dengan menyemprot secara langsung kepada tanaman. Nah, penyemprotan ini bisa dilakukan di kebun atau di halaman-halaman rumah atau halaman sekolah, atau untuk dimanfaatkan di lahan-lahan kecil seperti di sekolah kami yang memiliki lahan terbatas dan kami gunakan pot-pot kecil untuk menanam tanaman-tanaman sayur seperti tomat, seperti cabai, seperti pakcoy, terong, pare dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk sampah yang non-organik, ini alangkah lebih bagusnya apabila dikoordinir secara bersama-sama di bank sampah agar nanti pemanfaatan sampah non-organik bisa dimanfaatkan bersama-sama, misal dalam satu lingkungan RT atau RW atau desa wisma. Nah, pemanfaatan sampah non-organik bisa digunakan untuk kerajinan
ataupun botol bekas, botol plastik bekas bisa dimanfaatkan sebagai pot-pot kecil untuk menanam tanaman kecil yang tidak perlu menggunakan space yang luas. Nah, secara rinci pengolahan sampah rumah tangga kami sampaikan dalam 6 poin. Yang pertama, pemisahan sampah antara organik dan non-organik. Untuk sampah yang organik dianjurkan menjadi serpihan kecil terlebih dahulu. Setelah dihancurkan, difermentasi dengan mikroba MA11 atau komposer MA11 dan disimpan dalam tabung digester. Proses fermentasi juga akan mendapatkan cair digunakan untuk cairan yang ditanam di halaman rumah ataupun di kebun. Kemudian untuk sampah non-organik sendiri dapat didaur ulang menjadi kerajinan atau ditabung di bank sampah. Demikian Bapak Ibu presentasi singkat saya mengenai pengolahan sampah untuk mewujudkan swasembada pangan. Terima kasih. Ibu sekalian, saya kembalikan kepada saya nih Pak. Mungkin untuk Bapak Ibu yang baru masuk atau mungkin yang tadi masuk tapi kurang dapat memperhatikan karena ada dua hal yang lainnya setelah dijelaskan kembali oleh Bapak Romadi, saya kira cukup sangat jelas. Jadi monggo kalau ada yang mau bertanya. Maaf Pak Romadi, saya duluan yang bertanya nggih. Pertanyaan saya, tadi kan menggunakan MA11. Nah, itu apakah ada komposisi penggunaan MA11 dengan kilogram ataupun berapa liter sampah atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Untuk komposisi sendiri, dalam 1 liter larutan sampah, jadi sampah dilarutkan bersama air terlebih dahulu. Dalam 1 liter larutan sampah, maka untuk MA11-nya menggunakan 1 tutup botol atau sebanyak perbandingannya seperti itu, Ibu. 1 tutup botol nggih, Pak. Nggih. Atau maaf tadi ada gangguan atau sekitar berapa cc? Sekitar 10 atau 5 ml. Oh, nggih. Maksudnya takutnya kalau ternyata kita mau beli botolnya beda besarnya gitu kan, berarti beda cc-nya gitu loh, Pak. Oh, oke. Yeah. Kemudian lagi Pak, saya termasuk ini karena memang ibu rumah tangga juga kan, kepikiran karena memang banyak sampah organik yang dihasilkan. Jadi saya bertanya lagi, misalkan Pak, kalau kita sudah memilah-milah nih, yang organik sendiri, yang non organik sendiri. Kemudian kalau yang Pak Rahmat dijelaskan kan, organiknya dengan ada MA11-nya. Kalau misalkan tidak memakai dekomposer MA11, apakah sampah organik itu tidak akan dapat kita jadikan atau tidak bisa menjadi pupuk, begitu Bapak? Tetap bisa menjadi pupuk, tapi proses untuk berubah menjadi pupuk nanti akan sangat lama ya. Saya menggunakan dekomposer itu sebagai katalis untuk mempercepat proses fermentasinya, Ibu. Fermentasinya, nggih. Pernah nggak Pak Rohmadi misalkan jenengan ada perbandingan nggak? Misalkan ternyata yang pakai dekomposernya itu tadi sebutkan 3 hari. Oh ya, 3 hari itu untuk maksimal berapa liter atau memang dicampur dengan perbandingan yang sudah dijelaskan tadi pasti sudah dibandingkan atau ada maksimal itu? Maksimal apa Ibu? Enggak, misalnya gini,
tadi kan dijelaskan Pak Romadi, ketika sudah dicampur di komposernya, maka sekitar 3 hari itu akan menjadi pupuk organik yang bisa digunakan, begitu kan? Nah, pertanyaan lagi, maaf ini karena saya saking antusiasnya ya Pak, saya malah bertanya banyak ini. Jadi dalam satu digester ataupun mungkin tampungan apalah itu, apakah ada maksimal liter yang harus diolah supaya dalam waktu 3 hari itu sudah jadi, atau kasarannya bilang itu sembarangan begitu Pak? Oh, kalau dari kami pengolahannya itu per proses fermentasi. Jadi ketika sudah dimasukkan ke dalam tabung digester, maka akan kami tunggu selama 3 hari seperti itu. Jadi kalau misal pengolahan proses fermentasinya setiap hari, jadi kalau proses pengolahannya setiap hari berarti menyiapkan 3 tabung digester. Untuk hari pertama dikasih, untuk hari keempat kita bisa menggunakan tabung digester. Sekali penjelasan dari Pak ada yang tanya. Enggak, Bapak. Itu. Karena kalau menurut saya sampah itu adalah hal yang memang tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu tidak ditanya bahwa adalah materi yang mau memberi menceritakan pengalamannya dengan pengelolaan sampah. Romadi, halo Pak Romadi. Halo Ibu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sulika kami. Saya bacakan ya Pak. Iya Bu. Oke. Untuk pengolahan limbah rumah tangga yang paling tepat dilakukan oleh semua rumah tangga seperti apa ya Pak? Pengolahan limbah rumah tangga. Pengolahan limbah rumah tangga yang paling tepat dilakukan itu seperti apa? Yang paling tepat dilakukan pengolahan limbah rumah tangga, kalau menurut kami yang penting adalah pemilihan berdasarkan jenis ya. Jadi karena banyak yang membuang sampah sembarangan atau asal membuang sampah di pilah-pilah terlebih dahulu, maka akan kesulitan untuk mengolah sampah yang mana yang bisa diolah, sampah yang mana yang tidak bisa diolah, maka akan menumpuk begitu saja di tempat pembuangan sampah atau tempat pengolahan sampah. Nah, mungkin dari sampah-sampah yang dibuang itu ada beberapa komponen yang oleh orang lain itu merupakan harta karun. Jadi sebelum kita membuangnya, alangkah terlebih baiknya kita memilahnya terlebih dahulu untuk memisahkan antara organik dan anorganik. Nah, kemudian setelah itu baru monggo diputuskan apakah yang sampah organik mau dijadikan pupuk kompos bisa, pupuk organik cair seperti yang saya presentasikan. Nah, kemudian yang sampah
non organik apakah ada yang bisa di recycle atau di reuse atau tidak, itu perlu dibijaksanaan masing-masing keluarga. Jadi saran saya untuk memilahnya terlebih dahulu. Begitu. Monggo Ibu. Monggo Ibu Arifah. Ada lagi yang perlu ditanyakan ataukah mungkin dicukupkan saja? Silakan dulu ya. Maka saya kembalikan kepada Ibu Arifah selaku moderator. Suara Ibu Arifah tidak masuk, Bu. Tidak ada suaranya Bu Arifah. Apakah Ibu Arifah termute atau mic-nya? Halo? Ini Bu Arifah lagi masuk lagi ini. Saya masuk, Pak. Ya, masuk Bu. Nah, iya Bu, baru masuk. Sudah masuk lagi ya? Iya Bu. Oke. Ini ganti pakai handphone, Pak.
Tapi kok menggema nggih? Ya mungkin karena di laptop. Yang di laptop sudah Pak, saya ini kan Bapak. Sudah saya mute. Monggo saya kembalikan kepada Ibu Arifah. Oh, nggih. Untuk yang ini terakhir Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya berikan waktu sebentar lagi. Bapak Ibu partisipan, monggo kalau ada yang mau di-sharingkan atau mau ada pertanyaan. Monggo. Oke. Pak Rahmadi, ini saya kira semua peserta dengan adanya dijelaskan sekali lagi tadi, sampun pada paham semua. Jadi untuk menutup sesi kita, kepada Bapak Rahmadi, monggo silahkan memberikan kesimpulan untuk materi sesi 1 hari ini. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah mari kita manfaatkan sampah yang sudah kita hasilkan di rumah kita. Kita mulai dari rumah terlebih dahulu untuk bisa memanfaatkan sampah yang biasa kita buang begitu saja agar bisa dimanfaatkan menjadi barang yang lebih berguna lagi, bisa sebagai pupuk, bisa sebagai kerajinan. Jadi sampah-sampah itu tidak akan terbuang percuma, karena di balik sampah yang sudah kita hasilkan itu tersimpan sebuah harta karun ya, bagi mereka yang jeli. Mungkin itu saja kalimat penutup saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu peserta sesi pertama, telah kita selesaikan materi dari Bapak Romadin, bagaimana cara mengelola sampah organik. Begitu. Saya Arifah Royani sebagai moderator sesi pertama pada hari ini. Minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Baik, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu serta tempat saya serahkan kepada Bapak Mulyono sebagai host. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Romadi dan Ibu Arifah yang sudah mengawal di sesi 1 ini. Semoga materi yang diberikan atau materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk lingkungan kita, sehingga sampah-sampah yang ada di lingkungan kita bisa menjadi lebih bermanfaat, tidak dibuang langsung saja, tapi lebih bermanfaat. Terima kasih. Ya, untuk sesi 1 sampai sini dulu, nanti dilanjut di sesi yang kedua dan seterusnya. Kami dari sesi 1 mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.